Pengiriman data dalam jaringan, mata pelajaran informatika. Dengan saya, Anda Nirwasita Maheswari, dan rekan saya, Dista Briliana Fitri. Proses fragmentasi data terjadi dalam jaringan dan penyusunan ulang paket data di perangkat penerima. Fragmentasi data merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data. Data dipecah menjadi paket kecil melalui proses yang disebut paket switching. Proses ini dilakukan untuk mentransfer data secara efisien di dalam jaringan internet. Penyusunan ulang paket data di perangkat penerima melibatkan beberapa tahapan yang dikelola oleh TCP atau UDP. Cara kerja penyusunan ulang paket data: yang pertama, penerimaan paket data; yang kedua, pemeriksaan keseluruhan paket; yang ketiga, pengurutan kembali; yang keempat, penggabungan data; yang kelima, penghapusan header; dan yang keenam, pengiriman ke aplikasi. Tantangan-tantangan dan solusi yang mungkin terjadi dalam pengiriman data melalui jaringan nirkabel. Tantangan yang pertama yaitu redaman atau kehilangan sinyal, yang kedua pemadatan jaringan, yang ketiga fading atau interferensi multipath. Lalu, adapun solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah itu yaitu yang pertama, pilih lokasi pusat; yang kedua, pindahkan router Anda dari lantai; yang ketiga, ganti antena router Anda; dan yang keempat, mengurangi gangguan nirkabel. Diagram sederhana yang menunjukkan proses pengiriman data melalui jaringan menggunakan protokol TCP/IP. Yang pertama, data creation; yang kedua, encapsulation atau TCP header; yang ketiga, fragmentation atau IP layer; yang keempat, transmission; yang kelima, reception; yang keenam, reassembly; dan yang ketujuh, data reassembly. Yang pertama yaitu data creation, di mana pembuatan data yang akan dikirim dibuat oleh aplikasi di perangkat pengirim. Lalu selanjutnya yang kedua, encapsulation, di mana data yang dibuat akan dienkapsulasi di lapisan transport dengan menambahkan header TCP yang berisi informasi penting. Yang ketiga, fragmentation. Di lapisan jaringan IP, data dibagi menjadi paket-paket kecil jika ukurannya melebihi batas MTU. Kemudian transmission, paket-paket tersebut dikirimkan melalui jaringan yang melewati router. Lalu yang kelima, reception, di mana paket-paket yang diterima disusun kembali di lapisan IP menggunakan informasi dari header. Yang keenam, reassembly, yaitu penyusunan ulang fragmen-fragmen yang diterima disusun ulang menjadi paket data asli di lapisan jaringan. Lalu kemudian data reassembly, data dikirim ke aplikasi penerima setelah semua paket disusun kembali dengan benar. Metode keamanan yang pertama yaitu IPsec, yang mengamankan data yang ditransfer melalui jaringan publik. Yang kedua, VPN, yang membuat koneksi jaringan private. Yang ketiga, enkripsi untuk melindungi kerahasiaan data digital. Lalu salah satu metode enkripsi yaitu enkripsi MD2 atau bisa juga enkripsi MD4. Pengelompokan berbagai jenis data yang dikirim melalui jaringan dan prioritas pengiriman data bisa diatur untuk streaming video versus email. Jenis data yang pertama yaitu data teks seperti email, pesan instan, atau dokumen teks. Lalu yang kedua, data multimedia berupa gambar, video, audio. Yang ketiga, data aplikasi berupa file, program, data API, atau data database. Lalu bagaimana prioritas pengiriman data bisa diatur? Yang pertama, quality of service; yang kedua, class-based queuing; yang ketiga, bandwidth allocation; yang keempat, packet scheduling algorithms. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. See you!